Halo semuanya, aku Ana. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang akan muncul di tes BUMN dan CPNS 2024. Nah, kira-kira soal-soal apa aja sih yang bakalan masuk di tes BUMN dan CPNS 2024? Fokus kita kali ini yaitu tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, biasanya di TWK ini paling banyak dibahas yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945, penerapan Pancasila, dan juga NKRI, seperti sejarah kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan lain sebagainya. Oke, setelah soal dibacakan, aku bakal ngasih kalian kesempatan untuk menjawab di kolom komentar. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung aja bahas soal nomor 1. Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 adalah A. Negara Kesatuan, B. Negara Republik, C. Negara Hukum, D. Negara Federal, dan E. Negara Adidaya. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Oke, sudah? Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami perubahan beberapa kali. Nah, isi dari Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 yaitu 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini merupakan amandemen ketiga. Nah, yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Ini juga merupakan amandemen ketiga. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa amandemen ini merupakan usul perubahan Undang-Undang Dasar yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, pertanyaannya yaitu Indonesia menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 adalah negara hukum. C. Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai yang ada di Pasal 1 Ayat 3. Soal yang kedua, kapan amandemen pertama dilakukan? A. 19 Oktober 1998, B. 19 Oktober 1999, C. 19 Oktober 2000, D. 19 Oktober 2001, dan E. 19 Oktober 2002. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita bahas. Dikutip dari Online Public Access Katalog Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, pada tahun 1998 terjadi reformasi besar-besaran di pemerintah Republik Indonesia dan pergantian presiden yang baru. Nah, di sini Undang-Undang 1945 mengalami beberapa perubahan atau yang disebut amandemen yang seperti saya jelaskan tadi. Amandemen yang pertama terjadi pada 19 Oktober 1999. Amandemen yang kedua terjadi pada 18 Agustus 2000 dan amandemen yang ketiga 10 November 2001 dan amandemen keempat yaitu 10 Agustus 2002. Nah, teman-teman udah tahu kan jawabannya apa? Yes, bener banget. Jawabannya adalah B. 19 Oktober 1999. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Menurut Pasal 1 UUD 1945 Amandemen ketiga, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat karena A. Kedaulatan berada di tangan rakyat, B. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung, C. Kedaulatan berada di tangan legislatif dan presiden atau wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung, D. Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi, dan E. Kedaulatan berada di tangan Presiden. Nah, pembahasan ini sama seperti pembahasan nomor 1 tadi yang ditanyakan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang 1945 Amandemen ketiga. Nah, jadi isi Undang-Undang 1945 Pasal 1 yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini merupakan amandemen ketiga. Dan yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Ini juga merupakan amandemen ketiga. Sedangkan pertanyaannya adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang 1945 Amandemen ketiga, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Karena apa? Ya, benar banget. Jawabannya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4.
Tenang teman-teman, soalnya masih banyak, jadi silahkan teman-teman jawab di kolom komentar setelah aku membacakan soal-soalnya. Soal nomor 4 yaitu dalam UUD 1945 pasal 1 berisikan tentang A. MPR, B. DPR, C. DPA, D. Bentuk kedaulatan negara, E. Kementerian Negara. Jawabannya apa teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, stop, kita bahas. Dalam Undang-Undang 1945 ada beberapa pasal-pasal. Nah, di sini aku sebutin ada 6 ya. Yang pertama, bab pertama, bentuk dan kedaulatan. Bab kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga, bab kekuasaan pemerintahan negara. Bab 4, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Ini sudah dihapus ya teman-teman. Bab kelima, Kementerian Negara, dan bab keenam, Pemerintahan Daerah. Jawabannya adalah D, bentuk kedaulatan negara. Yang ditanyakan pasal 1, isi dari pasal 1 yaitu bentuk dan kedaulatan. Oke, kita lanjut soal kelima. Badan ini terbentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Badan ini sebagai pengganti BPUPKI. Ketua badan ini adalah Insinyur Soekarno. Salah satu hasil sidangnya adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, badan ini dimaksud adalah A. Panitia Kecil, B. PPKI, C. Dokoritsu Junbicho Sakai, D. Panitia 9, dan E. BPUPKI. Nah, ini soal paling gampang nih menurut aku, karena soal ini udah banyak dibahas di soal-soal pas masih sekolah zaman SD ya kan. Oke teman-teman, jawabannya apa? Kita bahas. BPUPKI sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama di bulan Mei sampai Juni 1945, kemudian sidang kedua yaitu Juli 1945. Kemudian dibubarkan nih dan dibentuk yang baru, di mana isi dalam sidangnya yaitu mengesahkan undang-undang. Setelah itu juga ada pemilihan presiden dan wakil presiden dan lain sebagainya. Nah, badan tersebut merupakan PPKI. Nah, PPKI ini pada tanggal 18 Agustus 1945 mengadakan sidang dan mengambil 3 keputusan penting, yaitu menetapkan dan mengesahkan undang-undang, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan ketiga, membentuk komite nasional untuk membantu pekerjaan presiden sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, pertanyaannya di sini adalah badan ini terbentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Yang kedua, badan ini sebagai pengganti BPUPKI. Dan yang ketiga, ketua badan ini adalah Insinyur Soekarno. Dan salah satu hasil dari sidangnya yaitu mengesahkan undang-undang. Di sini sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah D, PPKI. Karena panitia kecil enggak mungkin. C, Dokoritsu Junbicho Sakai ini merupakan bahasa lain dari BPUPKI di Cina. Yang D, panitia 9 juga tidak mungkin. Dan yang E, BPUPKI. BPUPKI ini pertanyaannya. Badan yang terbentuk setelah BPUPKI ya, jawabannya adalah BPPKI. Gimana nih teman-teman, masih mau soal-soal lagi nggak? Kita lanjut ya, soal yang ke-6, masih ada beberapa soal-soal lagi nih. Jadi teman-teman nanti tinggal hafalin atau tinggal pelajari lebih lanjut lagi. Soal nomor 6 yaitu BPUPKI menjadi gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Pernyataan ini berkaitan dengan tugas BPUPKI untuk... Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah tugas BPUPKI. A. Mengevaluasi persiapan kemerdekaan Indonesia. B. Menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. C. Melakukan pemerintahan yang dijalankan pemerintah Jepang. D. Mempersiapkan tata pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Dan E. Menggalang dukungan bangsa Indonesia untuk membantu upaya perang Jepang. Nah, jawabannya apa ya kira-kira? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa BPUPKI merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari situ jawabannya udah ditemuin ya teman-teman, yaitu D. Mempersiapkan tata pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Nah, jadi
setelah Indonesia merdeka, apa saja nih yang bakal dilakukan gitu, persiapan apa saja yang akan disiapkan gitu. Salah satunya yaitu merumuskan dasar negara. Itu merupakan hasil sidang dari BPUPKI. Teman-teman juga perlu tahu pertama kali BPUPKI itu ada ya. Jadi pada 17 Juli 1944, jenderal yang bernama Hideki Tojo meletakkan jabatan menterinya kepada salah satu jenderal Jepang yang bernama Kuniaki Koiso sebagai penggantinya. Nah, pada tanggal 7 September 1944, Jenderal Koiso ini menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, hal itu baru terrealisasikan pada tanggal 1 Maret 1945 dan barulah dibentuk menjadi BPUPKI. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Makna alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa A. Adanya cita-cita nasional Indonesia. B. Dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. C. Pernyataan kemerdekaan. D. Semangat persatuan dan kesatuan. E. Perjuangan rakyat Indonesia dalam kemerdekaan. Nah, yang ditanyakan adalah alinea pertama dalam pembukaan UUD 1945. Nah, teman-teman harus hafal minimal undang-undang itu di alinea pertama atau di pembukaan. Nah, jadi alinea pertama atau pembukaan pada Undang-Undang 1945 ada pada jawaban B. Dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Soal selanjutnya, keberadaan Pancasila telah ada sebelum perumusan 5 nilai. Namun, secara yuridis, Pancasila ada pada A. Pembukaan UUD 1945, B. Batang tubuh UUD 1945, C. GBHN, dan D. Proklamasi. Nah, ini teman-teman silahkan dijawab dulu di kolom komentar post videonya dan silahkan dijawab. Oke, sudah. Jawaban dari soal berikut ini adalah A. Pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, jawabannya tidak akan ada di batang tubuh UUD karena batang tubuh UUD itu membahas tentang pasal-pasal dan ayat-ayat, dan tidak mungkin yang C karena yang C ini merupakan garis-garis besar haluan negara, dan tidak mungkin juga yang D. Yang D ini merupakan proklamasi, di mana proklamasi ada isinya masing-masing gitu. Jadi jawabannya adalah A. Pembukaan UUD 1945. Oke, itu aja teman-teman soal-soal tentang tes wawasan kebangsaan yang biasanya muncul nih di tes BUMN dan CPNS 2024. Nah, teman-teman, soal-soal yang aku bahas tadi itu tidak akan plek ketiplek ada ya pada tes BUMN, pasti soal-soalnya itu berbeda-beda. Jadi saran aku kalian tetap belajar terus, semangat, semoga sukses pada tes-tes BUMN dan CPNS 2024.